Saya matikan video saya ya biar akses internetnya berjalan lancar. Oke. Bisa kelihatan slide saya deh? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kemarin kita setelah sampai pada jenis kristal ionik ya. Oke. Kita akan ulang lagi, yaitu jenis kristal ionik. Kalau kita perhatikan, semua ini dalam bentuk kristal kubus ya. Oke, kubus sederhana. Kalau kita perhatikan di sini kubus ya. Nah, ciri-ciri daripada kristal ionik, perhatikan di sini, kemarin sudah dijelaskan bahwa titik kisi atau titik sudut daripada kubus, masing-masing kubus ini biasanya ditutupi atau diisi oleh kation anion, kira-kira seperti itu ya. Oke, kemarin sudah. Jadi kation bisa juga anion. Contohnya misalkan jenis tipe CsCl, di mana yang kuning ini, yaitu yang warna kuning itu adalah Cl-nya, sedangkan kalau Cs-nya di sini adalah yang kelihatan warna putih, kira-kira seperti itu ya. Oke. Begitu juga yang tipe SNS, oke, yang hijau, biru ya, biru hijau lah gitu ya, itu adalah S-nya, sedangkan SM-nya adalah yang warna putih, logamnya warna putih, kira-kira seperti itu ya. Begitu juga di sini pokoknya yang putih adalah logamnya, sedangkan yang hijau adalah fluornya, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekali lagi bahwa kristal ionik di mana setiap titik kisi itu nanti akan diisi oleh ion. Nah, apakah kation maupun anion. Ciri kedua, antara ion positif dengan ion negatif itu terjadi gaya elektrostatis ya, atau dikenal sebagai gaya Coulomb ya, jelas karena ikatannya kan ikatan ion ya, antara ion positif dengan ion negatif. Nah, ini ciri-cirinya. Berikutnya, ciri-ciri yang lain adalah keras biasanya, karena berupa padatan keras. Nah, kalau keras biasanya brittle. Oke, ini ada bad network quality. Bisa kedengaran suara saya, Dek? Bisa, Pak. Oke, slide-nya bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Oke, jadi sifatnya keras, mudah patah, brittle, ya, yang biasanya titik lelehnya biasanya cukup tinggi ya, biasanya bisa sampai di atas 1000 ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, nah perhatikan di sini penting sifat-sifat yang lain bahwa dalam bentuk padatan ikatan ionik, karena ionnya itu terikat sangat kuat, otomatis tidak ada ion-ion bebas. Karena tidak ada ion-ion bebas, apa yang terjadi di sini ya jelas bersifat isolator atau merupakan konduksi yang sangat lemah. Artinya tidak bisa menghantarkan panas maupun listrik, kira-kira gitu ya. Jadi sekali lagi karena ionnya itu terikat sangat kuat, oke, nah itu yang menyebabkan kristal ion atau padatan tidak bisa menghantarkan panas ataupun listrik. Oke, saya kira nggak masalah itu ya. Kalau cairannya barangkali mungkin sudah ada sebagian yang bebas, oke, apalagi larutan dalam bentuk ion ya. Oke, artinya kan sudah bisa mengantarkan arus listrik. Contohnya misalkan nanti CsCl kalau dilarutkan dalam air maka dia akan mengion, oke, atau dilelehkan misalkan. Sudah ada sebagian daripada ion-ion yang bebas. Nah, akibatnya bisa mengantarkan arus listrik. Khusus untuk padatan sendiri dalam bentuk kristal, ya tidak ada ion-ion yang bebas. Karena yang membawa muatan itu adalah ionnya. Nah, akibatnya apa? Maka dalam bentuk padatan, kristal ion atau padatan ion, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik atau panas. Oke. Nah, itu adalah ciri-ciri. Nah, perhatikan di sini, kita mengenal ada 3 jenis kristal padatan ionik.
yaitu jenis CS, Cl, SNS, dan kalsium fluorida. Oke, nah apa bedanya satu dengan yang lain? Kalau yang semua ini kelihatannya kan berkaitan dengan kubus ya, oke. Nah, perhatikan jumlah atomnya di sini. Kalau CS-nya di sini 1 ada di badan, sedangkan kloridanya itu ada di pojok-pojok. Nah, kalau kita perhatikan ini jumlah daripada rumus formula daripada CSCl itu hanya 1 ya. Perhatikan ini hanya 1. Oke, CS-nya 1, Cl-nya juga 1. Beda dengan tipe SNS. Oke, perhatikan di sini SN-nya di sini ada di dalam itu ada 4. Oke, di dalam sel itu ada 4. Nah, kalau 4, pasti S-nya juga ada 4. Coba kita hitung sekarang. Oke. Ada di ujung-ujung rusuk. Itu 1/8 kali 8. Berarti 1. Kemudian ada di muka. Perhatikan, ada di muka. Itu ada 6 muka. Di mana setiap muka itu setengah. Setengah kali 6 berapa? 3. Jadi totalnya berapa? 4 juga ya. Oke. Nah, di dalam sel satuan ini, SNS terdiri dari 4 rumus daripada atau 4 mol itu 4 partikel kira-kira itu ya SNS kira-kira itu. Nah, sedangkan kalau yang di sini berapa? Ya sama kelihatannya ya. Oke. Jadi Ca-nya di sini ada di pojok-pojok itu 1/8 kali 8. Jadi ada 1, kemudian di muka oke, masing-masing jadi ada setengah kali 6 berarti 3 tambah 6 berarti 4. Jadi kalsiumnya 4. Oke. Kalsiumnya ada 4 partikel. Nah, sekarang fluornya berapa? Seharusnya 8 ya. Coba kita hitung. Oke, ini kan ada di tengah semua. Oke. Jadi kalau kita perhatikan ada 8. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada berapa rumus daripada CaF di sini? Nah, ada 4, perhatikan. Oke, ada 4 rumus atau partikel daripada CaF4 di dalam satu sel satuan. Oke, nah akibatnya barangkali ini kerapatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan SNS maupun CSCl. Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Jadi ini ada 4 kalsium. Oke, kalau ini berarti 4 CS apa namanya? SN. Oke, SN. Nah, maaf. SNS. Nah, kalau ini hanya 1 CSCl ya, hanya 1 rumus molekul. Ya, rumus partikel lah kira-kira situ ya, dalam satu sel kira-kira situ. Oke. Kita akan lanjut berkaitan berikutnya yaitu kristal yang lain, yaitu kristal molekul. Ya, jadi tipe kristal yang lain adalah kristal kovalen. Perhatikan di sini. Kristal kovalen artinya kristal molekul. Oke. Nah, contoh adalah kristal karbon. Oke, padatan karbon. Oke, kita mengenal 2 jenis yang utama yaitu grafit dan intan. Oke, grafit dan intan. Nah, perhatikan di sini. Kalau dalam grafit masih ada 1 elektron yang terdelokalisasi. Perhatikan. Ada 1 elektron yang terdelokalisasi. Karena kenapa? Tangan daripada karbon yang berikatan ini baru 3. Perhatikan. Oke. Dan 1 tangan lagi, elektron yang masih bebas, itu nanti akan berinteraksi dengan lapisan yang ada di bawahnya. Oke. Nah, ini yang menyebabkan grafit masih bisa mengantarkan arus listrik atau panas. Kira-kira seperti itu. Beda dengan intan. Oke. Kalau intan di sini, keempat tangannya sudah berikatan dengan karbon. Akibatnya apa? Tidak ada elektron yang bebas sama sekali. Oke, karena keempat tangannya sudah berikatan dengan karbon lagi. Begitu juga semua karbon sudah berikatan keempat tangannya. Akibatnya apa? Bahwa intan tidak ada elektron yang bebas. Oke.
Nah, ini yang menyebabkan sifat intan itu sangat keras. Oke, maka sering digunakan sebagai pisau, ya, sifat pisau untuk memotong logam biasanya, ya. Oke, intan ini, makanya harganya mahal. Oke, itu kira sifat-sifat daripada grafit dan intan, perbedaan satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi titik kisinya selalu diisi oleh atom, perhatikan, oleh atom, karena dia bukan ion ya, oke, oleh atom sendiri. Kemudian dia berikatan satu sama lain, ikatannya apa? Ya jelas ikatan kovalen, itu antara karbon dengan karbon, itu udah pasti, di mana intan keempat tangannya sudah berikatan dengan karbon, sedangkan kalau grafit hanya 3, perhatikan, hanya 3 tangannya yang berikatan dengan karbon, yang lainnya masih bebas, oke, di mana elektron yang satu tangan tadi yaitu bisa berinteraksi satu sama lain dengan lapisan yang di bawahnya, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini yang menyebabkan bisa mengantarkan arus listrik atau panas. Oke, sifatnya ya jelas karena dia berupa padatan, yaitu keras, ya, titik leleh juga tinggi, kira-kira seperti itu ya. Oke, nah perhatikan ini, ya karena berupa padatan, ya jelas karbon, terutama intan, sekali lagi, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik atau panas, kecuali grafit, ya, oke, kecuali grafit. Oke, nah perhatikan di sini, ya atom karbonnya, kalau intan mengikat 4 tangan daripada karbon berikutnya, tetapi kalau grafit hanya 3, ya, perhatikan, hanya 3. Oke, sekarang kristal, bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kita lanjut kristal molekul. Oke. Kristal molekul. Nah, jelas di sini bahwa titik kisi akan ditutupi oleh molekul ya. Jadi sel satuannya itu akan ditutup oleh molekul. Kemudian berinteraksi secara antar molekul. Oke, contohnya misalkan S, misalkan ya, oke, padatan S itu bisa nanti membentuk heksagonal dan sebagainya kan ya. Oke. Jadi interaksi antar molekul. Oke, sekali lagi kaitannya dengan kristal molekul, maka interaksinya ya jelas antar molekul. Ya, karena antar molekul di mana interaksinya cukup lemah, apalagi terutama yang yang antara dipol terdispersi dengan dipol terdispersi ya, oke, atau dipol terinduksi. Nah, itu kan sangat-sangat lemah. Nah, itu yang menyebabkan titik lelehnya juga akan lemah. Oke. Kemudian bersifat lunak biasanya, tidak seperti kristal ion maupun kristal daripada kovalen daripada grafit atau intan ya. Oke, kemudian ya jelas di sini hantarannya juga ya tergantung ya. Jadi kalau dalam bentuk padatan ya pasti terikat sangat kuat. Kalau terikat sangat kuat ya jelas tidak ada namanya gerakan daripada molekul, atau kalau dia mengion misalkan terutama yang polar dia tidak ada gerakan, oke, karena terikat satu sama lain. Nah ini yang menyebabkan padatan, oke, bersifat yaitu hantarannya sangat rendah, oke, kecil kira-kira gitu ya. Oke, berikutnya adalah kristal logam. Oke, kristal logam. Ciri-cirinya kristal logam. Nah, perhatikan di sini. Nah, logam ini memiliki atom-atom kan, kira-kira itu atom-atom. Oke, perhatikan. Atom-atom pusatnya atau intinya bermuatan positif. Kemudian di sini ada awan elektron. Perhatikan dia. Bisa kelihatan slide saya deh? Bisa, Pak. Ada awan elektron. Nah, kalau ada awan elektron ini apa artinya? Dia bebas bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, kan kira-kira itu awan elektron.
Nah, ikatannya ya jelas nanti disebabkan oleh adanya elektron. Oke, karena ikatannya adalah itu disebabkan adanya awan elektron. Oke, ciri-cirinya, yes, kristal padatan daripada logam. Oke, titik isi ditutup oleh jelas pasti atom-atom logam. Ya, jadi dalam sel satuan, oke, di pojok-pojoknya tergantung daripada jenis kristalnya apa namanya, jenis kubusnya ya. Jadi yang jelas dalam sel satuan diisi oleh atom-atom daripada logam. Oke. Yang kedua, nah, terikat oleh adanya apa yang dikenal sebagai ikatan logam. Nah, apa itu ikatan logam? Jadi ikatan yang terbentuk antara atom-atom logam akibat adanya awan elektron. Oke, sekali lagi, apa yang dimaksud dengan ikatan logam? Ya, jadi ikatan antar atom-atom logam, perhatikan, yang disebabkan oleh adanya awan elektron. Oke. Nah, akibat adanya awan elektron inilah yang menyebabkan logam mudah mengantarkan listrik atau panas. Kan kira-kira itu ya. Jadi titik lelehnya, nah maksudnya sifatnya di sini bisa lunak, contohnya natrium misalkan, bisa sampai keras, contohnya besi misalkan, tembaga dan sebagainya bisa sampai keras ya. Oke, jadi titik lelehnya juga dari rendah sampai ke tinggi. Contohnya merkuri yang kan titik lelehnya cukup rendah kan ya, bahkan bisa berada dalam keadaan cair kan ya. Oke. Kemudian, nah ini penting bahwa karena ada awan elektron sebagai pengikat antar atom di dalam ikatan logam, ya jelas di sini bahwa bahwa logam itu bersifat mudah menghantarkan panas atau listrik, kira-kira seperti itu. Bisa ngikutin deh ya. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, perhatikan. Jadi tanda positif ini merupakan intinya. Oke. Sedangkan jadi di dalam daripada lautan elektron, kira-kira itu ada intinya. Sedangkan di luarnya ini adalah yaitu boleh dibilang elektron, itu awan elektron, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, perhatikan ini ada awan elektron, di mana awan elektron itu bersifat mobile. Mobile itu mudah bergerak, oke? Terdelokalisasi, ya, artinya mudah bergerak. Nah, ini yang menyebabkan ikatan ikatan logam atau logam itu sendiri itu dapat menghantarkan arus listrik atau panas dengan baik. Oke, kira-kira itu ya sifat-sifat daripada kristal logam. Oke, sebelum menginjak itu karena berkaitan dengan struktur logam, saya share slide yang lain ya berkaitan dengan sifat-sifat logam. Nah, deh. Kelihatan slide saya deh, ini yang baru. Berikutnya dalam bentuk PDF. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, kita lanjut ke ikatan logam karena berkaitan dengan material ya. Oke, apalagi adik nanti banyak berkecimpung di bidang logam nanti ya. Oke. Jadi ikatan logam tadi sudah kita bahas ya mengenai mikrostruktur daripada logam, di mana interaksi yang terjadi ya jelas adalah ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Yaitu jelas ikatan yang terbentuk akibat adanya awan elektron. Oke, itu yang penting dulu. Nah, sekarang
beberapa sifat yang lain, ya, sesuai dengan ikatannya jelas di sini. Ada bersifat lunak, ada juga bersifat keras, dan seterusnya ya. Jadi akibatnya Pak, mudah dibentuk. Oke, mudah misalkan dipanaskan dulu, kemudian diketok, makanya banyak membentuk bentuk yang lain-lain kan ya, kaitannya dengan logam. Ada yang bersifat elastis, ya, contohnya seperti natrium misalkan. Bisa juga sampai sifatnya keras kan kira-kira itu ya, contohnya besi misalkan ya, oke, tembaga dan sebagainya. Kemudian, nah perhatikan ini, karena ada awan elektron sebagai pembentuk ikatan, maka jadi logam itu mudah menghantarkan panas atau listrik yang baik kan kira-kira situ ya. Jadi bersifat konduktor kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ikatan logam tidak dapat dijelaskan melalui ikatan ion atau ikatan kovalen. Sudah pasti ya, karena ini berbeda sekali. Kalau ikatan ion, adik-adik sudah tahu. Ikatan kovalen juga adik-adik sudah tahu. Oke. Nah, perbedaannya apa? Nah, ini perbedaan keelektronegatifan dari unsur ke unsur sangat kecil sekali. Oke. Tidak membentuk ikatan ion, perhatikan. Tidak membentuk juga ikatan kovalen. Oke, sekulit terluar logam tidak terisi. Nah, ini terutama logam-logam transisi. Oke, jadi perhatikan di sini bagian kulit terluar atau dikenal sebagai elektron valensi kan kira-kira sudah, yaitu tidak semua terisi penuh kan kira-kira itu ya. Oke, jadi masih kemungkinan bisa membentuk yaitu apa yang dikenal sebagai ikatan koordinasi nanti ya, walaupun sekarang tidak sampai ke sana. Oke. Jadi jelas di sini di dalam ikatan logam tidak membentuk ikatan ion, antar logam tentunya ya, sekali lagi juga tidak membentuk ikatan kovalen kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana menjelaskan interaksi antar atom-atom logam? Nah, ini yaitu adanya lautan elektron. Oke, awan elektron boleh saja, lautan elektron atau awan elektron. Yang penting elektronnya banyak yang melingkupi atau berada di luar daripada inti. Dan itu yang menyebabkan terjadinya ikatan antar atom daripada logam. Oke, adanya lautan elektron atau awan elektron kira-kira itu ya. Oke. Nah, ini yang bisa menjelaskan secara sederhana dari ikatan logam kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang karena elektron bebas bergerak, terutama di nanti apa yang dikenal sebagai pita konduksi dan sebagainya nanti ya. Nah, elektron valensi didelokasi artinya bebas bergerak, oke, ke seluruh antara atom yang satu dengan atom yang lainnya kan kira-kira gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan kesifat daripada kelunakan, kelenturan dan hantaran daripada ion hantaran daripada logam itu yang bersangkutan ya. Jadi dengan adanya awan elektron antara atom yang satu dengan atom yang lain, oke, artinya apa? Elektronnya terdelokalisasi, artinya bebas bergerak. Oke, nah itu yang bisa menjelaskan yaitu apa yang dikenal sebagai kelenturan, kelunakan daripada logam, ya elastisitas dan juga hantaran daripada logam. Oke. Oke, saya lanjut berkaitan dengan ikatan logam. Nah, perhatikan ini kaitannya di ikatan logam. Bisa kelihatan deh ya. Jadi titik-titik. Nah, ini adalah intinya kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, sedangkan yang warna biru ini boleh dibilang sebagai lautan daripada elektron kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi ada awan elektron atau lautan elektron kira-kira seperti itulah ya. Oke. Tadi sudah sama, yang lebih besar. Nah, ketika gaya diterapkan pada logam, nah inti bermuatan positif merespon ya bisa saja adanya stres atau deformasi logam dan sebagainya ya. Oke, kalau misalkan ditarik misalkan
Makanya dia bisa bersifat lentur, elastis, dan sebagainya. Oke. Nah, aliran elektron bebas mempertahankan ikatan selama proses itu berlangsung. Artinya selama terjadi perubahan, misalkan ada ditarikan atau lentur karena dia bisa lentur, maka selama itu dia bisa mempertahankan interaksi antar atom-atom daripada logam yang bersangkutan, ya. Karena awan elektronnya kan cukup banyak gitu. Nah, itu yang menyebabkan dia bersifat lentur, kira-kira seperti itulah, ya. Bersifat elastis, kira-kira seperti itu. Oke. Oke, saya kira ini nggak masalah. Kita lanjut berikutnya berkaitan kata orang. Nah, ini yang bisa menjelaskan nanti hantaran yang dikenal sebagai teori pita. Oke, teori pita adalah model kuantitatif ikatan pada padatan logam, ya. Nah, ini sebenarnya harus mengerti mengenai orbital molekul. Oke. Nah, karena orbital molekul tidak diajarkan, ya paling tidak secara garis besar saja, ya. Oke. Jadi fungsi gelombang elektron valensi berinteraksi satu sama lain. Jadi perhatikan, jadi di dalam logam ada yang dikenal sebagai pita valensi, ada pita konduksi, kira-kira situ, ya. Ada pita valensi, ada pita konduksi. Nah, antara pita valensi dan pita konduksi itu ada yang dikenal sebagai gap, yaitu perbedaan energi. Oke, mungkin kita lihat gambarnya. Nah, orbital molekul ikatan dihasilkan dari interferensi konstruktif. Saya kira kemarin sudah dibahas sedikit mengenai orbital molekul, ya. Kalau orbital molekul terbentuk akibat apa? Penggabungan dua buah orbital. Kalau dua orbital atom bergabung membentuk berapa orbital molekul, Dek? Masih ingat? Halo? Saya kira sudah dijelaskan sedikit mengenai orbital molekul. Kalau ada dua orbital atom, misalkan 1s, oke, bergabung dengan 1s, membentuk orbital molekul berapa jumlahnya, Dek? 2, Pak. 2. Apa namanya? Satu orbital sigma, satu orbital pi. Oh, bukan. Anti ikatan. Satu ikatan dan satu anti ikatan. Nah, itu maksudnya, ya. Oke. Jadi membentuk dua orbital molekul, yaitu orbital bonding dan orbital anti bonding. Oke. Orbital ikatan dan orbital anti ikatan. Ya, jangan dilupakan, ya. Oke. Nah, kalau misalkan P dengan P, ya, kan orbitalnya kan ada 3. Oke. Nah, kalau 3 bergabung dengan 3, maka membentuk berapa orbital, Dek? 6, Pak. 6 orbital. Oke, orbital apa saja bisa disebutkan? Satu orbital ikatan sigma. Oke. Dua orbital ikatan pi. Oke. Nah, satu ikatan sigma satu orbital anti bonding sigma gitu. Oke, ya. Dua. Oke. Saya kira itu sudah dibahas di depan, ya. Jadi kalau misalkan orbital P bergabung dengan orbital P membentuk orbital baru, yaitu orbital molekul, maka akan membentuk dua bagian utama, yaitu orbital bonding dan anti bonding. Nah, bondingnya berapa? Tentu ada 3, ya, yaitu orbital sigma 2p, kemudian orbital V, ya, yang terdiri dari 2 nanti, ya. Oke. Nanti kaitannya dengan ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3, dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu, ya. Saya kira itu sudah dibahas, ya. Nah, kemudian urutan tingkat energinya tergantung daripada jumlah elektron, ya. Mesti ingat, ya. Kalau jumlah elektronnya 14 ke bawah, maka tingkat-tingkat energinya sudah ada, kan, ya, ya. Oke. Sedangkan kalau jumlah elektron total itu adalah lebih besar dari 14, contohnya oksigen misalkan,
O2 kan ada 16, maka tingkat-tingkat energinya akan berbeda dikit ya, terutama untuk orbital P ya, oke, masih ingat ya? Oke deh, masih ingat ya? Jangan dilupakan apa yang saya sudah kasih ya, karena ini ada kaitannya dikit ya. Jadi ada orbital molekul ikatan, sekali lagi, dihasilkan dari interferensi saling menguatkan. Kalau persamaan matematikanya apa? Jumlah atau kurang deh? Kalau saling menguatkan. Jumlah, Pak. Jumlah, oke. Kalau orbital anti ikatan, maka dihasilkan dari interferensi destruktif. Nah, biasanya destruktif itu kurang atau tambah? Secara matematika? Kurang, Pak. Kurang, ya. Jadi kalau orbital 1 dikurangi dengan orbital yang lain, ya pasti dia destruktif, ya. Oke, saling meniadakan, kan kira-kira situ ya. Tolong itu diingat ya, di depan yang kaitannya dengan orbital molekul, walaupun sudah dibahas ya. Oke. Nah, jumlah orbital molekul yang terbentuk sama dengan jumlah orbital atom yang terlibat, sudah dibahas di depan ya. Oke. Untuk tiap orbital molekul ikatan yang terbentuk, satu orbital yang kaitannya dengan bonding dan satu orbital yang kaitannya dengan anti bonding, kan kira-kira situ ya. Di mana yang bonding biasanya tingkat energinya lebih rendah dibandingkan dengan tingkat energi daripada anti bonding ya. Oke, saya kira itu sudah. Oke, energi orbital molekul terkait dengan orbital tadi ya. Jadi orbital molekul ikatan memiliki tingkat energi lebih rendah. Oke, sudah kan ya? Sedangkan orbital molekul anti ikatan memiliki energi yang lebih tinggi. Oke, dari asalnya kan kira-kira situ ya. Oke, saya kira sudah dibahas ini. Nah, perhatikan khusus berkaitan dengan pita pita valensi dan pita konduksi. Oke. Perhatikan deh, ini penting. Contoh yang diberikan adalah lithium. Oke. Lithium misalkan ya. Nah, ketika jumlah atom meningkat atau banyak kira-kira situ, maka jumlah orbital molekul ikatan dan anti ikatan juga akan meningkatkan kira-kira seperti itu ya. Kalau atomnya satu sih hanya satu, misalkan hanya satu elektron, misalkan, oke, mungkin nggak masalah. Nah, kalau misalkan banyak karena ada awan elektron di sini, oke, nah di sini akan memisah satu sama lain. Oke, perhatikan ini. Jadi kalau tadi misalkan orbital, anggap aja orbital 2s1 misalkan, kan lithium kan nomor atomnya 3 ya, atau elektronnya 3. Berarti 1s2, 2s1 kan kira-kira sudah artinya kan 1 elektron ya, oke, yang terluar misalkan. Nah, akan tetapi kalau terdiri dari 2 atom, oke, ada 2 atom, maka kan ada 2 nanti kaitannya elektron valensi ya, oke, yaitu elektron yang terluar. Kalau 4 dan seterusnya makin banyak kan ya, dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan orbital tersebut membentuk orbital bonding dan anti bonding, kan kira-kira seperti itu. Oke. Nah, yang di bawah dikenal sebagai orbital bonding, yang di atas dikenal sebagai anti bonding. Nah, tetapi di dalam ikatan logam ini biasanya tidak disebut bonding anti bonding ya. Biasanya ada pita valensi, ada pita konduksi. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi sekali lagi di dalam ikatan logam nanti tidak disebut sebagai orbital bonding, juga orbital anti bonding, kira-kira seperti itu. Namun disebut sebagai pita energi, yaitu ada pita valensi dan pita konduksi. Kira-kira itu deh perbedaannya. Oke. Nah, jarak energi antara orbital ini, perhatikan, ini, semakin banyak atomnya, berarti kan semakin dekat dia ya. Oke. Semakin banyak atomnya, maka keberadaan jarak antara
pita valensi dengan pita konduksi itu semakin dekat. Oke, semakin dekat. Nah, ini yang menyebabkan elektron di dalam pita valensi mudah berpindah ke pita konduksi, kira-kira itu. Nah, itu yang menyebabkan logam gampang menghantarkan panas atau listrik, kira-kira itu. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Ini ada kaitannya dengan orbital molekul, tapi bukan orbital molekul sih ya. Oke, konsepnya sih mirip. Kalau satu atom, oke, yaitu kan 2s1 kan ya, benar ya? Masih ingat kan ya? Lithium. Oh, kan nggak bisa ya. Lithium, nomor atomnya kan 3. Jadi 1s2, 2s1. Perhatikan deh. Bisa kelihatan gitu slide saya? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Coba. Kelihatan ya? Nah, perhatikan yang dilihat kan yang di luar kan kira-kira situ ya, yaitu elektron valensinya. Nah, kalau hanya satu atom, berarti kan apa namanya, orbital 1s di sini ya, orbital 2s1 kan ya. Oke, orbital 2s1 yang terdiri dari satu elektron kan kira-kira situ. Nah, kalau dua atom, apa yang terjadi? Nah, ini akan terjadi pemisahan. Oke, kan antara litium dengan litium, antara logam. Nah, perhatikan, bisa saya tuliskan di sini positif dengan positif, kan litium kan ada dua gitu ya. Itu misalkan ini 2s1 kan 2s1 kan ya. Jadi interaksinya kan antara 2s1 dari logam litium 1 dengan 2s1 dari atom litium yang lain kan gitu ya. Nah, membentuklah seperti ini. Oke. Nah, karena di sini ada dua elektron, perhatikan, maka kedua elektronnya pasti ada di paling bawah kan deh ya, sesuai dengan pengisian bau. Benar nggak deh? Masih ingat? Halo? Benar, Pak. Oke, untuk dua atom litium, berarti di sini ada dua seperti ini. Oke, yaitu boleh dibilang sebagai orbital bonding dan orbital anti-bonding. Tetapi, saya ulang sekali lagi, di dalam ikatan logam tidak disebut sebagai orbital bonding atau anti-bonding, tetapi biasanya dikenal sebagai pita, yaitu pita valensi dan pita konduksi. Oke deh, bisa ngikutin? Pita valensi dan pita konduksi. Semakin banyak atomnya, misalkan ada 4 atom litium, ya jelas ini semakin banyak ya, oke? Yaitu pita valensinya juga ada 2, pita konduksinya juga ada 2. Semakin banyak, nah, karena kan semakin banyak atom-atom litium, itu kan banyak sekali kan ya. Oke? Artinya apa? Antara pita valensi dengan pita konduksi semakin dekat. Perhatikan, kalau ini kan ada interval ya, ada interval kan ya. Oke? Energinya kan cukup lebar. Namun kalau banyak ada logam litium, ya ini akan semakin dekat, malah bergabung antara pita valensi dengan pita konduksi. Kira-kira itu deh maksudnya. Bisa ngerti ya? Bisa, Pak. Ya. Bisa ngerti ya, Dea? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Yang penting konsepnya ini bisa dimengerti ya. Maka di dalam logam, ikatan logam itu tidak disebut sebagai orbital molekul ya, yaitu biasanya dikenal sebagai yang tingkat energinya lebih rendah dikenal sebagai pita valensi, sedangkan yang di atasnya dikenal sebagai pita konduksi. Oke. Semakin banyak atomnya, maka antara pita valensi dan pita konduksi itu jaraknya semakin dekat. Oke, malah bergabung kan kira-kira seperti itu ya. Oke, membentuk apa yang dikenal sebagai pita energi. Oke, saya kira nggak masalah. Ini konsepnya. Nah, sekarang daya hantar berdasarkan pita. Nanti, nah elektron yang mengisi pita energi yang terendah itu dalam pita valensi kira-kira seperti itu. Oke.
Jadi sesuai dengan aturan siapa tadi, Aufbau dan sebagainya. Jadi elektron pasti akan mengisi dari tingkat energi yang paling rendah, yaitu tentu pita valensi, kira-kira seperti ya. Nah, perbedaan energi antara pita yang terisi dengan pita yang kosong, ya, itu nanti akan menentukan sifat daripada listrik material, yaitu sifat hantaran atau konduktivitas daripada material. Oke. Nah, pita yang terisi elektron valensi, yaitu artinya yang di bawahnya, nah itu dikenal sebagai pita valensi, oke? Yang terisi elektron. Sedangkan yang kosong di atasnya, atau dalam kaitannya orbital molekul anti bondingnya, maka dikenal sebagai pita konduksi. Oke, bisa ngikutin deh ya. Jadi di dalam logam, orbital anti bondingnya tidak disebut sebagai orbital anti bonding, oke? Tidak disebut juga orbital bonding, tetapi yang bonding dikenal sebagai pita valensi, sedangkan yang di atasnya yang tingkat energinya lebih tinggi dikenal sebagai pita konduksi, oke? Bisa ngikutin ya? Nah, sekarang perbedaan energi antara pita valensi dengan pita konduksi dikenal sebagai celah pita. Oke, celah pita. Nah, itu nanti akan membedakan yaitu sifat antaran antara atom yang antara logam yang satu dengan logam yang lain. Semakin dekat pita valensi dengan pita konduksi, berarti kan semakin mudah elektron meloncat kan ya, dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, itu yang berkaitan akan menentukan kaitannya dengan sifat hantaran daripada logam atau material yang bersangkutan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini berikutnya. Nah, ini perhatikan. Nah, bagaimana suatu material yang memiliki sifat hantaran yang bagus, yang dikenal sebagai konduktor, sampai ke isolator. Nah, perhatikan ini. Ya. Tadi kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan pita valensi, apa yang dimaksud dengan pita konduksi. Kan kira-kira gitu ya. Nah, kalau konduktor, perhatikan ini, yaitu yang memiliki hantaran sangat baik, maka celah pita energinya antara pita valensi dengan pita konduksi itu sangat-sangat kecil, malah berimpitan. Oke. Nah, karena dia berimpitan di dalam logam, karena kan terdiri dari atom-atom dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan contohnya atom besi, elektronnya mudah berpindah dari pita valensi ke pita konduksi, kira-kira seperti itu. Sehingga hantarannya cukup bagus. Nah, kalau semikonduktor, nah perhatikan ini semikonduktor, berarti pita energinya ini sudah mulai melebar. Oke. Makanya orang bisa ngatur, bisa membuat jarak antara pita valensi ke pita konduksi itu sedemikian rupa. Makanya ada istilah semikonduktor. Oke. Nah, sedangkan yang isolator jelas di sini jarak pita valensinya di sini jarak energi antara pita valensi dengan pita konduksinya itu sangat lebar, sangat jauh. Akibatnya apa? Elektron yang berada di pita valensi susah meloncat, sukar kira-kira itu ya kalau tidak diberikan energi dari luar. Oke, akibatnya apa? Ya, sifat daripada ini tidak bisa menghantarkan arus atau panas. Makanya dikenal sebagai isolator. Oke, bisa ngikutin deh ya. Kenapa suatu logam bisa menghantarkan arus listrik yang baik, kan kira-kira gitu ya. Terus kenapa ada semikonduktor di mana hantarannya kita bisa atur sedemikian rupa, kan dari mudah sampai ke susah misalkan. Oke. Bisa ngikutin deh ya pelan-pelan ini. Bisa ya? Oke. Nah, kita lanjut. Nah, saya kalau konduktor sudah tahu logam kan ya. Kenapa dia sampai
pita valensi dengan pita konduksinya itu berimpitan. Karena kan jumlah atomnya kan banyak sekali ya. Oke, karena jumlah atom banyak sekali, akibatnya antara pita valensi dengan pita konduksi itu berdempetan, dekat sekali, sehingga elektron mudah meloncat satu ke tempat yang lain. Nah, kalau isolator kita sudah tahu di mana pita valensi dengan pita konduksinya itu sangat lebar, akibatnya sukar elektron meloncat ke tempat yang lebih tinggi atau ke tempat energi yang lebih tinggi. Akibatnya apa? Dia bersifat isolator. Artinya tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, sekarang kita akan bahas di tengah ini. Oke, yang jarak pita energinya, sekali lagi, gap atau band gapnya ini, ya band gap namanya ya, atau jarak antara pita valensi dan pita konduksinya itu ya sedemikian rupa sehingga memungkinkan ini bisa mengantarkan listrik yang baik atau bisa juga yang lemah, kan bisa diatur sedemikian rupa. Oke, maka kita menginjak ke semikonduktor. Oke, kita menginjak ke semikonduktor deh ya. Masih kelihatan slide saya dan suara saya kedengaran dengan baik? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Nah, tadi kita sudah singgung bahwa ciri-ciri daripada semikonduktor yaitu apa? Jarak pita valensi dan pita konduksinya sedemikian rupa. Oke. Jadi artinya kan karena masih ada jarak, jadi hantarannya juga tidak semaksimal seperti logam, kan kira-kira gitu ya. Nah, semikonduktor ini kita bisa modifikasi, sehingga jarak antara pita valensi maupun dengan pita konduksinya bisa lebih dekat. Bisa juga semakin jauh menjadi isolator, bisa saja kan ya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara doping. Pernah dengar doping deh? Doping, zatnya dikenal sebagai dopan, kan kira-kira situ ya. Prosesnya dikenal sebagai doping. Nah, itu adalah penguat, memperkuat kira-kira situ ya. Nah, doping biasanya melibatkan penambahan jumlah unsur, yang dikontrol dengan hati-hati ke dalam semikonduktor, sehingga pita valensi dan pita konduksinya itu bisa lebih dekat, kira-kira segitulah ya. Jadi kita bisa menambahkan suatu zat atau unsur ke dalam campuran semikonduktor tadi, sehingga menyebabkan hantaran listriknya menjadi lebih baik misalkan. Nah, berdasarkan itu, semikonduktor ada dua jenis. Ada dikenal sebagai tipe N. Tipe N berarti tipe negatif maksudnya ya. Jadi semikonduktor tipe N atau tipe negatif. Nah, disiapkan dengan doping dengan unsur yang kaya elektron valensi, perhatikan. Tipe N berarti kan ditambahkan suatu zat, zat yang menyebabkan, yaitu lebih kaya elektron di dalam pita valensi. Makanya namanya negatif, kan kalau semakin elektron semakin banyak, kan berarti kan semakin negatif, kan kira-kira seperti itu. Makanya dikenal sebagai tipe N. Misalkan fosfor, misalkan ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana perbedaan antara ditambahkan fosfor dengan tidak. Nah, elektron valensi ekstra, jadi elektron yang kita tambahkan ke dalam donor, kira gitu, akan mengisi tepat di bawah pita konduksi. Akan mengisi elektron di bawah sedikit dari pita konduksi. Sehingga apa? Perlu sedikit energi untuk memindahkan elektron dari pita valensi ke pita konduksi, kira-kira seperti itu.
contohnya, ini perhatikan dia. Oke, misalkan ini adalah pure semikonduktor silikon, misalkan. Oke, nah dengan menambahkan, perhatikan ini, dengan menambahkan elektron tepat di bawah pita konduksi, ini kan pita konduksi, ini kan pita valensi kan ya, oke. Jadi dengan menambahkan zat yang lebih banyak elektron, oke, karena lebih banyak elektron makanya dikenal sebagai semikonduktor tipe N. Oke, nah ini yang menyebabkan dengan penambahan nanti sedikit saja energi, maka elektron yang di sini bisa berpindah ke pita konduksi, kira-kira itu. Nah, itu yang menyebabkan hantarannya meningkat. Nah, proses ini dikenal sebagai doping. Oke, zat yang kita tambahkan namanya dopan, kan kira-kira situ ya. Oke, doping, dopan, dan sebagainya. Nah, contohnya adalah silikon, misalkan. Oke, silikon kan adalah semikonduktor ya. Oke. Kita tahu misalkan silikon, nah pita valensinya ini misalkan pure sudah penuh misalkan, oke, maka di sini kita bisa tambahkan zat lain. Oke, nah kebetulan misalkan zat lainnya ini lebih banyak elektron, artinya kaya elektron, sehingga menyebabkan elektron ini mudah berpindah. Oke, nah karena lebih kaya elektron dibanding sebelumnya, maka dikenal sebagai tipe N, kira-kira itu. Oke, nah ini contohnya, yaitu pembentukan semikonduktor dalam hal ini silikon tipe N, doping dengan fosfor menambah elektron valensi ekstra, perhatikan ini. Jadi dengan adanya tipe doping fosfor, nah elektronnya nambah. Nah kebetulan pas berada di bawah pita konduksi, kan kira-kira situ ya, sehingga elektronnya bisa pindah. Nah, elektron ekstra donor akan mengisi pita yang terletak dekat dengan pita konduksi, perhatikan. Oke. Nah, ini yang dikenal sebagai semikonduktor tipe N, karena kita tambahkan elektron. Makanya namanya tipe negatif. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalau tipe P bagaimana? Nah, ini sebaliknya. Tipe P. Kalau tipe P, contohnya adalah silikon. Nah, kita tambahkan elektron yang dekat dengan pita valensi. Oke. Jadi silikon tipe P misalkan, nah umumnya yang ditambahkan adalah aluminium yang kurang dari 4 elektron valensi. Oke, perhatikan. Jadi aluminium. Nah, ini ada elektronnya. Nah, elektronnya ada di pita dekat dengan pita valensi. Oke. Nah, aluminium kita tambahkan karena kan aluminium kan kekurangan elektron di dalam orbitalnya, kan kira-kira situ ya. Di dalam pita valensinya, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang menyebabkan elektron yang ada di tipe P ini yaitu menuju tempat yang kosong. Oke, menuju tempat yang kosong. Ini kan ada tempat kosong aluminium ya. Oke, maka ini yang dikenal sebagai semikonduktor tipe P, kira-kira situ. Jadi umumnya yang kita tambahkan adalah yaitu kekurangan elektron, contohnya aluminium. Kan kalau penuh kan harus elektron terluarnya kan harus 8 sesuai aturan oktet misalkan itu ya. Nah, karena dia masih kurang elektronnya, berarti ada kekosongan di sini. Nah, kekosongan itu berarti kan kurang elektron, berarti bersifat positif kan, kira-kira segitulah maksudnya ya. Jadi sekali lagi, doping yang kita tambahkan ini harus dekat dengan pita valensi. Akibatnya apa? Elektron di dalam pita valensi mudah meloncat ke tempat doping tadi, kira-kira seperti itu. Karena mudah, nah otomatis dia nanti akan gampang ke pita konduksi, kira-kira segitulah. Oke, saya kira itu.
Bisa ngikutin deh ya, apa yang maksud dengan semikonduktor tipe N dan semikonduktor tipe P. Kalau P itu artinya yaitu bersifat positif. Oke. Nah, kenapa positif? Karena aluminium yang kita tambahkan di sini kan elektron terluarnya masih kurang. Oke. Nah, sehingga masih ada kekosongan di sini. Nah, akibat adanya kekosongan, apa yang terjadi? Elektron di dalam pita valensi mudah pindah ke tempat kosong tadi. Itu ke aluminium tadi. Nah, ini yang menyebabkan jarak ini menjadi lebih dekat kira-kira situ. Nah, itu yang menyebabkan apa? Hantaran menjadi lebih mudah. Oke, sekali lagi ini adalah semikonduktor tipe P, kira-kira seperti itu, Dek. Bisa ngikutin deh ya tambahan tadi yang kaitannya dengan ikatan logam. Bisa ngikutin deh, apa ada yang perlu ditanyakan kaitan dengan semikonduktor? Nah, ini ada contoh saja. Oke. Jadi ada pita kelebihan elektron, ada yang kekurangan elektron, kan kita gitu ya. Jadi kalau yang tipe N berarti kan kelebihan elektron, di mana kelebihan elektron itu ditambahkan di dekat dengan pita konduksi. Akibatnya apa? Kelebihan elektron, maka dikenal sebagai semikonduktor tipe N. Sedangkan semikonduktor tipe P, artinya kita tambahkan tempat yang kosong, yaitu tempat yang kekurangan elektron. Dalam hal ini misalkan aluminium. Nah, itu kita tambahkan ke dekat dengan pita valensi. Sehingga elektron di dalam pita valensi nanti mudah ke tempat yang kosong tadi. Nah, karena kosong berarti kekurangan elektron. Maka ini dikenal sebagai tipe P. Kira-kira seperti itulah sederhananya deh ya. Jadi kalau misalkan tertarik berkaitan dengan itu ya adik bisa pelajari lebih dalam nanti ya. Oke, ini secara singkat saja. Oke, berkaitan dengan ikatan logam. Oke, bisa mengerti sampai di sini deh? Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya, oke. Oke, saya berikutnya saya lanjut lagi berkaitan dengan logam sudah. Saya tutup dulu ini. Saya share screen berikutnya. Ini tadi khusus untuk logam ya, kaitannya dengan semikonduktor dan sebagainya. Oke, bisa kelihatan slide saya lagi deh? Terlihat. Ya, oke. Jadi yang logam sudah ya dengan tambahan tadi. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan struktur kristal dari logam, perhatikan logam-logam ya. Kalau logam yang berwarna biru, perhatikan ini, yaitu ditemukan dalam kubus berpusat badan. Perhatikan yang warna biru, nggak perlu dihafal, yang penting kita tahu lah secara umum aja. Sedangkan yang warna coklat, contohnya Mn, gallium, yaitu biasanya sering banyak digunakan sebagai semikonduktor. Nah, ini strukturnya belum jelas, kira-kira seperti itulah ya. Oke, bisa saja berubah-ubah karena berkaitan dengan sifat daripada semikonduktor kan, kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau yang warna hijau muda, nah ini hijau muda, misalkan beryllium, Mg, dan seterusnya. Nah, ini adalah strukturnya heksagonal terjejal. Oke, heksagonal terjejal. Sedangkan kalau yang warnanya apa ini? Coklat apa ini ya? Oke, yaitu kubus berpusat muka, kira-kira segitulah ya. Oke.
Oke, saya lanjut saja. Yang penting, nah ini kan semuanya berkaitan dengan logam lah ya. Oke, nah ini adalah perbedaan antara apa namanya jenis kristal berkaitan dengan tipenya, apakah kristal ionik, kristal kovalen, kristal molekul, dan kristal logam. Oke, jadi kita sudah pelajari ini. Nah, kalau kita perhatikan, kalau ionik ya jelas interaksinya adalah antar ion, kan kira-kira ya, antara kation dan anion, makanya dikenal sebagai gaya elektrostatis. Sifat-sifatnya yang umum, nah ini keras, brittle, kayak melting point yang tinggi, kemudian karena dalam bentuk padatan, sukar menghantarkan arus listrik atau panas. Contohnya, perhatikan ini garam-garam ionik, itu ikatan ionik ya. Sedangkan ikatan kovalen, oke, yaitu ada beberapa, jelas ini ikatannya ikatan kovalen ya, oke, itu antara karbon dengan karbon, silikon dengan silikon dan seterusnya ya. Sifat-sifatnya jelas ini agak keras, titik leleh juga tinggi, hantarannya pasti rendah, oke. Contohnya misalkan intan, dia tidak memiliki hantaran sama sekali, beda dengan grafit tadi sudah disinggung ya. Silikon apa namanya quartz juga ya, oke, hantarannya juga rendah selama dia masih dalam bentuk padatan, karena tidak ada apa namanya atom-atom bebas berat yang bisa mengantarkan muatan. Oke, kristal molekul. Oke, kristal molekul ya jelas di sini kaitannya dengan interaksi antar molekul. Antar molekul apa interaksinya? Bisa bermacam-macam. Itu gaya dispersi, adik sudah tahu kan ya, yaitu gaya dispersi biasanya antara dipol terinduksi dengan dipol terinduksi. Oke, sedangkan yang lainnya ada dipol dengan dipol. Sedangkan yang lainnya lagi yang lebih beda adalah ikatan hidrogen, sudah dijelasin semua ya. Nah, umumnya di sini bersifat lunak, titik lelehnya rendah karena ikatan kovalen ya. Kemudian hantarannya juga boleh bilang rendah kan kira-kira gitu ya, karena dalam bentuk padatan kan ini ya. Oke, sekali lagi semua ini dalam bentuk padatan. Beda dengan logam. Oke, kalau logam jelas itu sifatnya dari lunak sampai keras. Kemudian titik lelehnya juga ada yang kecil, misalkan apa namanya merkuri, sampai yang sangat tinggi. Hantaran juga ya bisa bervariasi. Umumnya sekali lagi logam yaitu memiliki hantaran yang sangat baik, makanya dikenal sebagai konduktor. Oke, namanya konduktor. Nah, kenapa dia logam memiliki hantaran cukup baik? Karena ada awan elektron yang bisa bergerak bebas kan kira-kira gitu ya. Oke, itu karena sifat ikatannya sendiri akibat adanya elektron yang mobile. Nah, itu yang menyebabkan elektron bisa mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, yaitu bersifat konduktor. Nah, apa yang mengantarkan arus listrik di dalam logam? Halo, bisa jelasin? Siapa yang bisa jelasin? Apa yang bisa mengantarkan arus listrik atau panas di dalam logam? Awan elektron, Pak. Awan elektron. Berarti elektron kan ya? Yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kalau garam dalam air, misalkan NaCl dalam air, apa yang mengantarkan arus listrik? Ion bebas. Oke, ion bebas. Ya, oke. Jadi ion yang bebas mengantarkan panas atau bisa mengantarkan panas atau listrik ya, atau yang membawa muatan. Tapi khusus untuk logam, elektronnya. Oke, makanya ada yang dikenal sebagai apa namanya elektrik gitu ya, katanya dengan elektron. Kalau yang garam-garam itu ionik kan gitu ya, ion yang mengantarkan kan kira-kira seperti itu.
Oke, saya kira nggak masalah. Saya lanjut berikutnya. Oke, nah ini sedikit padatan amorf, ya, padatan yang tidak memiliki kristal. Oke, artinya keteraturannya, pengaturan atom-atom atau molekul-molekul itu tidak teratur, kan kira-kira itu ya, yaitu padatan amorf. Itu padatan amorf biasanya tidak memiliki yaitu keteraturan di dalam molekul-molekulnya, kan kira-kira situ ya. Contohnya adalah silikon oksida. Nah, silikon oksida, perhatikan, contohnya quartz. Nah, ini sangat teratur deh, perhatikan. Makanya bersifat kristalin. Oke, beda dengan yang silikon oksida yang bersifat gelas. Oke, perhatikan kalau yang bersifat gelas ini tidak teratur deh. Antara satu dengan yang lainnya tidak sama-sama SO2 juga. Ya, sama-sama dengan SiO2 maksudnya ya, bukan S2. Oke, makanya ada yang namanya quartz, ada juga namanya gelas. Ya jelas kalau gelas itu di mana molekul-molekul daripada SiO itu tidak teratur, ya. Oke. Makanya ada dikenal sebagai padatan amorf. Itu yang paling kanan deh ini, ya. Jadi tidak teratur dia pengisiannya. Beda dengan yang paling kiri. Oke, yang maksudnya quartz. Kalau gelas, nah di sini perhatikan. Ya, oke. Bisa bedain satu dengan yang lain deh ya. Walaupun sama-sama silikon oksida. Nah, dalam pembuatannya yang berbeda. Ya. Jadi pembuatannya beda saja mungkin untuk yang gelas, yaitu kalau didinginkan secara mendadak, tadinya panas misalkan ya, kemudian didinginkan secara mendadak, maka membentuklah apa yang dikenal sebagai padatan amorf, ya, bersifat gelas nanti ini ya, oke. Nah, beda dengan kalau quartz. Nah, quartz biasanya proses pendinginannya dilakukan secara pelan-pelan. Akibatnya apa? Molekul SiO2 tadi bisa mengatur dirinya sendiri sehingga sangat teratur. Sehingga membentuklah apa yang dikenal sebagai quartz, ya, quartz yang kristalin, kira-kira seperti itu. Oke, nah, ini penting tadi kan sudah kan dijelasin bahwa gelas yaitu bersifat transparan. Perhatikan ini, ya. Biasanya dibuat dari silikon oksida juga, namun didinginkan secara mendadak, kira-kira itu tanpa mengalami kristalisasi. Ya jelas, kalau didinginkan secara mendadak, akibatnya apa? Silikon oksida di sini tidak memiliki kesempatan untuk mengatur dirinya sehingga menjadi teratur. Artinya apa? Tanpa mengalami kristalisasi. Oke, maka membentuklah gelas. Kira-kira seperti itu, Dek. Oke, apa bedanya dengan silikon oksida yang bersifat kuas kristalin? Oke, dengan yaitu silikon oksida yang bersifat gelas yaitu non kristalin. Oke, bisa bedain satu dengan yang lain ya, walaupun sama-sama silikon oksida. Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Oke, ini kan hanya pengenalan saja ya. Oke, namun ya seperti tadi logam misalkan sudah dijelaskan teori bagaimana bisa mengantarkan listrik dan sebagainya. Oke, nah sekarang semikonduktor tadi sudah kita bahas mengenai semikonduktor ya, saya kira nggak perlu lagi. Oke, apa ini yang berkaitan dengan aplikasinya ya. Oke, nah saya lanjutkan dengan diagram fasa sekarang. Oke, diagram fasa. Nah, kita sudah mengenal fasa ya di depan ya. Ada fasa padatan, ada fasa cairan, dan ada fasa gas. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum menginjak fasa, apa yang mempengaruhi satu dengan yang lain? Yaitu pasti adanya perubahan tekanan,
kedua juga pasti akibat adanya perubahan suhu. Oke. Contoh misalkan ide. Oke, perhatikan. Kalau ini adalah kebetulan adalah gambar pada suhu T1. Oke, T1 perhatikan. Berarti pada suhu tertentu misalkan ya, anggap aja suhu kamar misalkan. Nah, jumlah molekul yang memiliki energi kinetik, oke, perhatikan ini adalah energi kinetiknya misalkan. Nah, jumlah energi yang memiliki energi kinetik yang besar itu cukup kecil ya pada suhu kamar, perhatikan. Pada suhu kamar, jumlah energi yang memiliki energi kinetik kan sangat kecil. Sedangkan molekul yang stabil jauh lebih banyak. Oke. Namun pada suhu yang lebih tinggi, artinya kita panaskan, apa yang terjadi? Maka atom-atom, molekul-molekul itu bergerak bebas. Karena yang bergerak bebas, apa yang terjadi? Yang stabil itu sangat sedikit. Ya, molekul yang stabil itu sangat sedikit, itu banyak bergerak. Nah, perhatikan ini, energi kinetiknya setelah dipanaskan menjadi lebih tinggi. Oke? Saya ngikutin ya. Perhatikan kalau misalkan T2-nya lebih tinggi dibanding T1, anggap aja misalkan molekul air. Oke, molekul air. Pada suhu kamar, perhatikan, pada suhu kamar, maka jumlah partikel air yang stabil, misalkan, yang energi kinetiknya ya rendah, kira-kira situ ya. Ini kan jumlahnya tinggi. Namun yang bergerak lebih tinggi dari ini, misalkan, itu sedikit sekali. Akan tetapi, kalau dipanaskan, artinya T2 lebih tinggi daripada T suhu kamar, apa yang terjadi? Ya jelas, molekul yang stabil menjadi lebih kecil. Dan lebih banyak molekul yang bergerak dengan kecepatan lebih tinggi, kan kira-kira seperti itu ya. Oke, kalau dipanaskan. Nah, perhatikan di sini sekarang. Kalau padatan dipanaskan, pasti suatu saat dia akan meleleh, benar ya? Oke. Makanya transisi padat sampai cairan dikenal sebagai apa, Dek? Mengulang saja. Kalau dipanaskan padatan menjadi cair. Oke, transisi padat menjadi cair namanya apa, Dek? Mencair. Oke, mencair. Oke, meleleh. Oke, ya. Oke, mencair atau meleleh sama saja ya. Oke. Kemudian dari cair menjadi gas namanya apa, Dek? Menguap, Pak. Menguap. Oke. Nah, sekarang dari padat menjadi gas namanya apa, Dek? Menyublim, Pak. Menyublim. Oke. Ya. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh temperatur. Sekali lagi untuk tekanan tertentu ya. Oke. Nah, perhatikan ini. Jadi kalau padatan atom-atom atau molekulnya itu sangat teratur, karena tidak bisa bergerak bebas. Akan tetapi semakin ke atas, itu dari cair sampai gas, ya jelas keteraturannya semakin berkurang. Kenapa? Karena gerakan partikel semakin cepat. Kenapa gerakan partikel semakin cepat? Karena semakin bebas bergerak. Oke? Karena suhunya dinaikkan, kan kira-kira situ ya. Contoh tadi kan air, es misalkan. Kalau es saya panaskan, maka suatu saat dia akan bisa berubah menjadi cair. Kalau dipanaskan lagi ya berubah menjadi gas, kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, perhatikan. Cair menjadi gas dikenal sebagai penguapan. Oke, saya kira nggak masalah istilah-istilah ya. Kemudian gas menjadi cair namanya kebalikannya, kondensasi. Oke, mengkondensasi. Pengembunan sama saja ya. Pengembunan, kondensasi. Oke. Sedangkan kalau cair menjadi padat apa deh? Pembekuan, Pak. Oke, pembekuan, membeku. Oke, ya. Oke. Jadi ada kalau bahasa Inggris fusion ya. Itu pelelehan, sebaliknya ya, pembekuan, melting dan sebagainya lah ya.
Oke, saya kira nggak masalah. Nah, sekarang kita lanjutkan apa yang dikenal sebagai tekanan uap yang berada dalam keadaan setimbang. Oke. Nah, kalau saya punya, anggap aja ini adalah ini gas, ini cair, anggap ada air ya. Oke. Kalau air pada suhu berapa mendidih deh air? 100 derajat Celcius. 100 derajat Celcius. Oke. Nah, tekanan pada saat mendidih, pada 100 derajat itu mendidih pada tekanan berapa, Dek? 1 ATM, Pak. Oke, 1 ATM. Oke. Nah, perhatikan di sini 1 ATM ini dikenal sebagai tekanan uap kesetimbangan, yaitu antara apa? Cair dan uap. Cair menjadi gas. Oke. Jadi apa itu tekanan uap berada dalam kesetimbangan? Adalah yaitu tekanan uap yang diukur bila terjadi transisi antara penguapan dan pengembunan, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan terjadi dinamik. Tahu dinamik artinya ada sebagian molekulnya berubah dari cair menjadi gas, ada sebagian dari gas menjadi cair. Nah, pada saat setimbang, apa artinya setimbang? Kecepatan molekul dari cair menjadi gas dengan gas menjadi cair itu apa bagaimana? Pada saat setimbang apa yang terjadi, Dek? Kecepatannya bagaimana? Sama, Pak. Sama, oke. Jadi pada saat kecepatan perubahan gas menjadi cair sama dengan perubahan cair menjadi gas, khusus untuk air misalkan pada 100 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Nah, ini yang biasanya dikenal sebagai tekanan uap yang berada dalam keadaan setimbang. Oke. Bisa juga. Oke. Nah, temperatur pada saat ini namanya apa, Dek? Pada saat dia mengalami transisi kesetimbangan antara cair menjadi gas atau gas menjadi cair, suhunya dikenal sebagai suhu apa, Dek? Ayo. Titik didih, Pak. Titik didih. Oke. Nah, suhunya ya kenal sebagai suhu penguapan, suhu kondensasi, kan tergantung arahnya kan ya, oke? Nah, kalau yang dimaksud dengan titik didih, apa itu titik didih, Dek? Itu beda ya. Saya punya air. Air. Apa itu mendidih? Ayo, istilah mendidih itu apa itu harus ngerti dulu. Perubahan dari cair menjadi gas. Itu kan perubahan fasa biasa. Oke, kapan terjadi itu mendidih? Ketika tekanan uap larutan sama dengan tekanan atmosfer, Pak. Tekanan? Tekanan uap larutan sama dengan tekanan atmosfer. Apa itu tekanan atmosfer sih? Atmosfer, Pak, atmosfer. Ya, itu kan satuan kan? Oke, saya ngerti maksudnya. Pada saat tekanan cairan di sini, liquid gitu ya, sama dengan tekanan luar. Ya, itu maksudnya ya. Iya, Pak. Pada saat tekanan larutan atau cairan sama dengan tekanan luar, oke, maka pada saat, kalau semuanya ya, pada semua tekanan saat ini sama dengan tekanan luar, nah pada saat itulah yang namanya mendidih, oke? Pada saat itu namanya mendidih, itu semuanya sama. Oke, tekanan cairan dengan tekanan luar.
Nah, contoh kalau air bisa saja menguap pada suhu 25 derajat Celcius, benar nggak, Dek? Apakah pada suhu 25 derajat Celcius itu semua cairan menguap? Tidak. Oke. Makanya beda dengan mendidih ya. Kalau menguap bisa terjadi kapan saja. Oke. Contoh air. Kalau air bisa menguap pada suhu 25 derajat Celcius. Coba Anda taruh ember, taruh air di gelas, oke, kemudian taruh di atas meja, dibiarkan seminggu, apakah airnya berkurang nggak, Dek? Air dalam gelas berkurang. Kenapa dia berkurang? Kenapa berkurang, Dek? Karena ada tekanan uapnya, Pak, begitu. Iya, karena air menguap. Di mana, perhatikan, ini adalah airnya, misalkan airnya, nah ini ada tekanan uap. Artinya ini sebagian menguap, oke? Sebagian air menguap. Ya, nah sedangkan mendidih itu beda. Mendidih adalah yaitu tekanan uap daripada cairan sama dengan tekanan luar. Semuanya sama. Nah, pada saat itulah yaitu yang namanya mendidih, oke? Nah, contoh yang lain di sini. Air misalkan pada saat 1 atmosfer tekanan 1, jadi pada saat tekanan uap air itu sama dengan 1 atmosfer, nah pada saat itulah dia akan mendidih. Oke. Nah, suhunya berapa kira-kira mendidih? Yaitu 100 derajat Celcius. Oke? Bisa ngerti ya? Yang dimaksudkan mendidih dengan menguap? Jadi Pak, kalau di daerah yang tekanan luarnya itu rendah, titik didihnya itu turun. Iya, bisa saja titik didihnya turun. Ya, makanya tergantung tekanan luar. Oke? Nah, khusus untuk tekanan 1 atmosfer, makanya dikenal sebagai titik didih apa, Dek? Titik didih normal. Pernah dengar? Titik didih di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan luar yaitu 1 atmosfer, maka titik didihnya ini dikenal sebagai titik didih normal. Oke. Nah, titik didih normal itu apa? Yaitu temperatur di mana cairan menguap pada tekanan 1 atmosfer. Oke, bisa bedain ya? Titik didih normal dengan titik didih biasa. Kalau titik didih normal artinya tekanannya uap cairan itu 1 atmosfer sama dengan tekanan luar. Sedangkan kalau mendidih saja, suhu didih, yaitu bisa saja tekanannya berbeda. Bukan saja satu, yang penting tekanan cairan sama dengan tekanan luar. Oke? Kan belum tentu tekanan luar sama dengan 1 atmosfer kan ya? Oke? Bisa ngikutin ya? Misalkan di Bandung dengan di Jakarta, kan tekanan lingkungan kan mesti berbeda kan, nggak sama kan ya. Jadi titik didih daripada cairan, misalkan air, misalkan bisa saja berbeda. Oke, antara di Bandung dengan di Jakarta atau pegunungan dengan di daerah pantai. Nah, khusus untuk tekanannya 1 atmosfer di mana saja. Oke, kan tekanannya 1 atmosfer. Maka titik didih itu dikenal sebagai titik didih normal. Oke, bisa ngikutin deh ya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya, biar nggak banyak sini ya. Jadi tekanan uap kesetimbangan tadi ya. Jadi ada tekanan uap kesetimbangan itu ada jelas dari cair menjadi uap, di mana kecepatan
perubahan dari cair menjadi uap, uap menjadi air itu sama. Nah, pada saat itulah tekanannya dikenal sebagai tekanan uap yang berada dalam kesetimbangan antara cairan dengan uap. Oke. Nah, suhu pada saat itu dikenal sebagai suhu penguapan secara umum ya. Oke, suhu penguapan. Atau kalor penguapan misalkan, kan pernah ada kalor penguapan, kalor kondensasi dan sebagainya, kebalikannya saja ya. Oke, contoh misalkan H2O cair menjadi gas. Dia berada dalam keadaan setimbang. Setimbangannya dinamik, maksudnya kecepatan ke kiri dan ke kanan sama. Ya, makanya itu dikenal sebagai kesetimbangan dinamik, perhatikan. Oke. Yaitu ini penting, kesetimbangan dinamik. Jadi pada saat laju kondensasi sama dengan laju penguapan, nah pada saat itulah terjadi kesetimbangan. Nah, pada saat kesetimbangan ini dikenal sebagai tekanan uap. Oke, kesetimbangan. Oke, bisa ngikutin ya. Nah, sekarang kita lanjut sedikit mengenai pengukuran tekanan uap cairan. Oke, bagaimana mengukur tekanan uap cairan? Nah, perhatikan. Kalau sistemnya vakum, ini adalah vakum. Oke, kemudian inilah cairan. Oke, nah inilah tempat yang kosong, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita bisa ukur. Kalau saya tambahkan nanti adalah, ini kan pasti akan menguap kan ya, cairan itu akan menguap. Oke, makanya tekanan uap cairan. Nah, tekanan uap cairan ini lama-lama nanti akan kita bisa ukur. Pasti akan ada perbedaan antara, anggap aja merkuri misalkan ini, oke, maka atau larutannya boleh, oke. Nanti ada perbedaan tinggi, oke. Perbedaan tinggi ini sebelum penguapan. Kalau ini setelah penguapan, itu pada saat kesetimbangan misalkan. Oke. Nah, pada saat setimbang apa yang terjadi? Nah, tekanan uapnya ini menjadi lebih tinggi kan ya? Sehingga dapat menggerakkan apa di sini? Yaitu cairan, apakah alkohol sebagai apa namanya? Ya, atau merkuri boleh saja. Nah, ini kan vakum. Oke, awalnya kan vakum. Nah, pada saat kesetimbangan, nah, saya bisa mengukur tekanan uapnya di sini. Tekanan uap di sini yaitu dengan mengukur perbedaan ini. Oke. Jadi perbedaannya kita ukur, maka nanti tekanan, nah itu nanti akan sama dengan rho YH. H inilah perbedaan tinggi antara pipa kapiler ini. Rho di sini adalah kaitannya perapat massa daripada yang digunakan dalam cairan ini. Contohnya apa? Merkuri misalkan. G adalah gravitasi. Oke, maka tekanan uap saya bisa ukur. Ini tekanan uapnya. Oke deh, bisa ngikutin? Cara menentukan tekanan uap daripada suatu cairan. Kalau ini kan sebelum menguap, kemudian dibiarkan. Nah, ini kan pasti ditutup ya, otomatis ya, supaya gasnya tidak keluar. Maka di sini nanti akan kita ada zat yang bergerak bebas, mungkin tidak kelihatan karena berupa gas kan ya. Nah, di sini nanti akan terjadi perbedaan tinggi dari larutan, apakah merkuri dan sebagainya atau ke alkohol apa dan sebagainya lah ya. Nah, kita bisa ukur di sini perbedaannya. Nah, perbedaan dikali dengan rapat massa dan gravitasi, maka saya bisa mendapatkan tekanan. Oke. Ya, biasanya tekanan ini sering digunakan sebagai satuan panjang, bisa juga satuan milimeter Hg atau sentimeter Hg, terserah saja, bisa saja kan ya. Oke. Bisa ngikutin deh. Halo. Bisa, Pak. Bisa ya. Bagaimana mengukur tekanan? Nah, sekarang kita lanjut berkaitan dengan panas molar penguapan. Oke. Jadi panas molar penguapan artinya kan jumlah energi yang diperlukan untuk menguapkan 1 mol cairan ya pada titik didihnya, kan kira-kira gitu ya.
Jadi kalor penguapan molar adalah energi yang diperlukan untuk menguapkan itu. Nah, sesuai dengan persamaan Clausius-Clapeyron, oke, kita punya persamaan seperti ini. Sehingga pada misalkan pada T1 misalkan tekanannya adalah P1, pada T2 tekanannya ada tentu berbeda ya, P2, maka saya bisa mencari, oke, yaitu nanti persamaannya ln P2 dibagi P1 sama dengan apa? Minus delta H per R penguapan ini ya, 1 per T2 minus 1 per T1. Oke? Pernah punya persamaan seperti ini deh? Ini hubungan antara tekanan dengan suhu. Oke? Sekali lagi, hubungan antara tekanan dengan suhu. Coba, saya ln P2 sama dengan minus delta H penguapan dibagi dengan RT2 ditambah dengan C, kan kira-kira gitu ya. Kemudian ln P1 sama dengan minus delta H dibagi R T1 plus C. Coba dikurangkan. Kalau kurangkan dapat apa, Dek? Dapat ini, benar nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, oke. Nah, ini kan persamaan yang sering digunakan pada waktu di SMA. Oke? Pak, ini Masih mirip dikenal sebagai persamaan Clausius-Clapeyron. bentuknya, Pak, mirip persamaan Arrhenius. Oke, kalau persamaan Arrhenius nanti berkaitan dengan laju reaksi ya. Oke? Ini hubungan antara tekanan dengan suhu. Ya, tekanan uap dengan suhu pada keadaan setimbang. Kira-kira seperti itu. Arrhenius beda deh ya. Arrhenius itu nanti hubungan antara laju reaksi dengan suhu. Sedangkan ininya apa namanya? Oke, saya tuliskan ln K2 K1 sama dengan minus EA per R. 1 per 2, 1 per T1. EA itu apa, Dek? Energi aktivasi, Pak. Nah, ini beda kan ya? Nah, ini persamaan Arrhenius yang nantinya diperoleh apa? K sama dengan apa? A, E, minus EA dibagi RT. Masih ingat? Ini persamaan Arrhenius. Ini dikenal sebagai tetapan Arrhenius, benar? Tetapan laju. A adalah tetapan Arrhenius. Beda deh ya. Oh ya, Pak. Ya, jangan disamakan ya. Itu nurunnya agak sedikit beda. Oke. Nah, ini yang kita terangkan sekarang adalah kaitannya hubungan tekanan uap dengan suhu. Oke? Nah, perhatikan di sini. Suhu semakin besar, maka tekanan uap juga akan semakin tinggi. Perhatikan. Oke? Masih ingat hukum siapa itu, Dek? Kaitannya dengan gas ideal di depan. Oke? Yaitu ada P berbanding dengan T, P berbanding dengan T, apalagi P berbanding terbalik dengan P dan sebagainya kan ya. Masih ingat ya hukum-hukum ini? Ada hukum Boyle, hukum Charles, hukum Lusak, masih ingat ya? Bad network quality. Kedengaran suara saya deh? Masih kedengaran? Halo? Terdengar, Pak. Tadi putus-putus.
Oke, sekarang udah kelihatan? Udah kedengeran lagi? Udah Pak, udah aman Pak. Oke, ya tadi sedikit karena menyinggung tadi kaitannya persamaan Arrhenius. Nah ini bukan persamaan Arrhenius ya. Oke, ini persamaan Clausius-Clapeyron, hubungan antara tekanan uap dengan suhu. Oke, nah ini kan ada kaitannya kan ya hukum-hukum gas ideal sebelumnya, yaitu volume berbanding suhu, tekanan berbanding suhu, volume berbanding terbalik dengan volume dan sebagainya kan ya. Udah di depan ya berkaitan dengan gas ya. Oke, saya nggak perlu terangin ini lagi ya. Yang penting temperatur semakin tinggi maka tekanan uap juga akan semakin tinggi. Contoh misalkan air ya. Oke, misalkan air ya, jelas tekanan uapnya. Kalau suhunya semakin tinggi, nah pada saat 1 atmosfer, nah ini pada saat 1 atmosfer, titik didih ini dikenal sebagai nanti titik didih normal. Oke, berapa titik didih normal daripada merkuri? Ya ini. Berapa titik didih normal daripada air? Ya 100. Oke, kira-kira segitulah ya. Oke, saya kira nggak masalah, nanti kita tinggal. Oke, tekanan uap, jadi P-nya adalah tekanan uap. Oke, persamaan T adalah suhu, dan seterusnya ya. R adalah tetapan gas. Perhatikan ini tetapan gas. Jadi tergantung pemakaian ini ya. Perhatikan, R-nya gas kan ada dua jenis ya, 8,314 dan 0,082 liter atmosfer per Kelvin per mol. Oke. Nah, kapan Anda menggunakan R ini 8,314 ya? Halo? Ketika berhubungan dengan energi, Pak. Oke, satuan energi ya. Jadi perhatikan, kalau satuan energinya adalah joule, maka R-nya akan tetap joule. Kalau kalor atau energinya menggunakan liter atmosfer, maka R-nya di sini harus menggunakan liter atmosfer, oke? Ya. Bisa beda. Itu penting. Jangan sampai salah. Oke, nah ini hubungan antara kalau dibuat seperti, nah ini kan tadi kan, kalau kita hubungkan tadi dengan suhu, tadi kan, maka kurvanya seperti ini. Oke. Namun kalau saya ubah menjadi len P terhadap seperti sesuai dengan huruf ini, persamaan tadi Clausius-Clapeyron, maka diperolehlah garis lurus. Oke, bisa ngikutin ya. Maka ada kaitan, yaitu yang ini ada kaitannya bahwa len P2 dibagi P1 sama dengan minus entalpi penguapan ya, dibagi R 1 per T2 minus 1 per T1. Oke, perhatikan deh ya. Ya, kaitannya satu sama lain. Oke, saya kira nggak masalah ini karena persamaan ini sering ditemukan di buku-buku SMA ya. Oke, nah sekarang kita lanjut titik didih lagi dikit ya. Oke, titik didih. Titik didih adalah suatu temperatur di mana tekanan uap yang berada dalam keadaan setimbang sama dengan tekanan luar. Perhatikan, sudah dibahas tadi ya. Jadi yang maksud dengan titik didih adalah yaitu suatu temperatur di mana tekanan uap dari cairan sama dengan tekanan luar. Itu dikenal sebagai mendidih. Kalau menguap ya suhunya bisa bermacam-macam ya. Contoh air. Kalau air tadi menguap bisa pada suhu 25, bisa menguap pada suhu 30, bisa menguap pada suhu 50. Ya, semakin tinggi suhunya, tekanan uap semakin tinggi. Kan kira-kira seperti itu. Namun, mendidih. Nah, apa itu mendidih? Yaitu pada saat tekanan daripada cairan sama dengan tekanan luar. Kira-kira seperti itu. Nah, kapan dikenal sebagai temperatur didih atau suhu didih? Adalah suatu temperatur di mana tekanan cairan sama dengan tekanan luar. Itu disebut mendidih. Kapan dikenal sebagai titik didih normal? Halo, Dek. Kapan disebut titik didih normal?
Ketika tekanan luar, Pak, 1 atmosfer. Oke, ketika tekanan luar 1 atmosfer. Jangan sampai salah ya. Oke, nah ini tadi ya, udah. Titik didih normal, perhatikan. Suatu temperatur di mana tekanan luarnya sama dengan 1 atmosfer, itu penting. Oke, jangan sampai salah. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu. Nah, ini ada titik kritik nanti aja, ya. Sampai ke titik didih normal dulu. Ada pertanyaan, Dek? Mudah-mudahan apa yang saya kasih bisa diterima, maksudnya bisa diresapi, bisa dimengerti, kira-kira seperti itu ya. Jangan sampai salah konsep. Oke, antara penguapan dengan mendidih dan sebagainya ya. Oke. Oke, saya kira cukup sekian karena sudah jam 8.50 ya. Takutnya adik ada kuliah tempat lain lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini. Oke, saya harapkan tetap jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, walaupun COVID sudah menurun, mudah-mudahan akan menurun seterusnya, kira-kira segitu. Oke deh, selamat pagi semua, salam sehat. Oke, kita cukup sampai di sini.